masing-masing kultur akademik yang berbeda-beda, mereka berangkat. Dan itu yang justru menarik, dan itu saya pikir murni. Justru Saya tambahkan dulu. Itu saya pikir murni, gitu kan. Ketika kemudian dia diafiliasikan menjadi partai, akan ada satu suara ini, satu suara, dan mereka akan terhegemoni. Jadi kemarin saya memang agak terkejut. Saya tidak terlalu mengikuti kabar-kabar, ya, tidak terlalu mengikuti berita. Dan kemarin saya baca ternyata muncul, ini kita bahas di segmen mahasiswa, bahwa muncul Partai Mahasiswa Indonesia. Nah, saya terkejutnya begini. Yang saya tahu, mahasiswa itu adalah segmentasi kelompok masyarakat, ya, ini kelompok masyarakat di mana tugas mereka itu tidak berpolitik, ya, tapi mereka berorganisasi. Nah, gitu. Yang saya tahu. Tetapi kemudian saya lihat di Detik itu, di Instagramnya tiba-tiba muncul ada Partai Mahasiswa Indonesia. Jelas saya terkejut. Sejak kapan kemudian ada kesepakatan mahasiswa di situ untuk membuat partai politik, gitu kan? Salah satu yang mungkin jelas, cibirannya waktu itu saya lihat juga di komentar-komentar, tugas mahasiswa itu kan meneliti, gitu kan ya. Walaupun tanpa ada partai politik pun sekarang mahasiswa sudah berpolitik. Jadi maksud saya, gimana sih sebenarnya kamu menanggapi persoalan itu, gitu kan? Selaku, saya tidak mau menyebut, tapi kamu aktivis organisasi, saya tahu organisasi nasional. Tetapi saya tidak mau bahas sudut pandang organisasi. Kamu melihat bagaimana itu? Ini apa yang saya sampaikan ini sebatas statement pribadi, ya, pendapat pribadi. Jadi tidak berkaitan dengan suatu kelompok organisasi apapun. Jadi murni ini tanggung jawab saya. Gitu. Begini, berbicara soal apa namanya, Partai atau mahasiswa. Pertama mahasiswa terlebih dahulu. Mahasiswa tidak boleh berpolitik. Saya pikir ini agak rancu, ya, kalau definisinya seperti itu. Bukan tidak boleh berpolitik. Tugas mahasiswa kan di awal kan sudah disampaikan. Tidak ke sana, gitu kan? Tidak ke sana kan. Iya. Cuman bagaimanapun kita selalu didoktrin di kampus itu. Saya masih sampai hari ini kan masih mahasiswa aktif. Di kampus kita saya mahasiswa YIN Kota Metro. Iya. Jadi itu sarjana apa pasca sarjananya? Masih sarjana S1. Belum lulus berarti. Lanjut. Jadi kita berbicara soal konteks mahasiswa ketika ngomongin mahasiswa. Mahasiswa ini rumahnya di mana? Kampus kan. Iya. Nah, kita sering didoktrin di dalam kampus bahwa kampus adalah miniatur negara. Makanya di dalam kampus ada elemen-elemen atau struktur organisasi seperti Presma dan lain sebagainya, Senat dan lain sebagainya. Itulah kenapa kampus disebut miniatur negara, kan seperti itu. Di kampus juga terdiri dari berbagai macam golongan. Betul. Ada presiden, gubernur situ, ya? Ya, seperti itu kan. Oke. Nah, kalau misalkan berbicara soal mahasiswa tidak diarahkan ke ranah itu, saya pikir ini definisi yang agak rancu, ya. Menurut saya ini tidak pas. Selain itu juga di mahasiswa mengenal yang namanya organisasi ekstra. Dan itu udah kita tahu ada LSM, bahkan ada Cipayung dan lain sebagainya. Yang mana semua organisasi itu sebenarnya organisasi sosial politik. Iya. Di ADART-nya masing-masing, insya Allah hampir semua organisasi itu adalah organisasi sosial politik. Saya mungkin tidak berpengalaman di situ, ya. Tetapi ini bahasa orang kurang ajar, ya. Ngomong seperti enggak, maksudnya mantan gubernur ngomong seperti itu. Maksudnya saya tidak berpengalaman di situ. Maksud saya yang saya tahu, gitu kan, bahwa segmen mahasiswa organisasinya itu mengorganisir mahasiswa, gitu kan. Dan saya tidak sempat baca kepada persoalan politik. Iya. Artinya landasan teoritisnya, landasan hukum bahwa ini partai politik, saya tidak pernah tahu. Kalau partai politik tentu tidak ada. Tidak ada. Karena kampus pun tidak boleh ada partai politik masuk. Kita sepakat di situ. Iya. Termasuk misalkan nanti persoalan ada partai bernama Partai Mahasiswa, sebenarnya kan tetap aja tidak boleh masuk kampus nantinya. Iya.
Gitu kok. Iya. Nah, cuman gini, maksud saya gini. Kalau berbicara soal bahwa mahasiswa tidak diarahkan ke ranah itu, saya pikir agak rancu. Iya, betul. Karena Saya sepakat. di situ sudah ada. Oke, gitu. maksud saya begini. Mahasiswa disebut berpolitik dan ada regulasinya, saya tidak menemukan. Ya kan? Tidak ada organisasi mahasiswa itu adalah organisasi politik, tidak ada. Tidak ada saya menemukan aturan itu. Organisasi masyarakat apa ya? Organisasi sosial politik loh sebenarnya. Nah, makanya saya dalam regulasi Termasuk sorry ya, saya potong. Termasuk organisasi-organisasi yang di luar ekstra kampus, maksudnya organisasi besar lainnya, itu kan sebenarnya organisasi sosial. Iya, betul. Politik, gitu loh. Ini bukan berarti organisasi ini partai politik, tidak. Iya, makanya. Maksud saya gini. Ketika membahas soal mahasiswa tidak diarahkan ke situ, itu agak sedikit rancu karena betul. Doktrinasi kita di dalam kampus itu berpolitik. Sudah jelas bahwa kampus adalah miniatur negara. Iya. Gitu kan. Termasuk Bapak mantan gubernur. Enggak, maksudnya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ngomong tidak berpengalaman, itu ini bahasa jebakan sebenarnya. Cuma maksud saya gini. Terus gini, apa namanya? Kita agak tarik lebih itu di awal ya. Saya berbicara seperti itu. Artinya apa? Mahasiswa itu adalah sekelompok elemen masyarakat, kaum intelektual. Iya. Gitu kan poinnya. Itu satu. Dan mahasiswa ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang memilih di jalan aktivis, artinya menjadi aktivis organisasi. Baik itu intra maupun ekstra. Ada yang akademisi. Iya. Gitu kan? Menjadi pengangguran. Saya tidak mau mengatakan seperti itu. Cuman poinnya seperti itu. Ya, artinya mereka nganggur, nggak aktif-aktif gitu. Nggak nganggur. Berpikir itu juga tidak bisa dikatakan nganggur gitu. Mereka jenius lah gitu ya. Enggak, pilihannya mereka di akademisi gitu loh. Kan itu yang selalu disampaikan gitu. Nah, mahasiswa itu tugas mahasiswa. Mahasiswa itu selalu disebut sebagai agen perubahan. Iya. Agen kontrol, agen sosial. Tapi bukan agen of politik ya. Bagaimanapun ngomongin agen of control ini gimana? Iya, maksudnya begini. Saya memahami bahwa mahasiswa berpolitik tetapi tidak secara landasan artinya yang dimaksud adalah politik praktis gitu kan? Iya. Gitu kan intinya. Bahwa mahasiswa berpolitik sama halnya dengan tokoh-tokoh yang lain atau elemen masyarakat yang lain, priai, kaum ulama dan lain sebagainya. Ada yang berpolitik, belum tentu berpolitik praktis. Itu prinsipnya kan? Iya. Oke. Jadi gini, justru kemunculan partai politik mahasiswa ini, Partai Mahasiswa Indonesia. Iya, Partai Mahasiswa Indonesia ini, PMI ya, meskipun bukan palang merah. Bagi saya nanti palang merah. Lah iya kan sama kan singkatannya PMI juga kan. Palang Merah Indonesia sama Partai Mahasiswa Indonesia sama PMI kan? Iya. Atau mungkin singkatannya beda, nggak tahu ya. Jadi poinnya adalah saya mengapresiasi justru. Karena begini. Kita mengacu kepada beberapa gerakan mahasiswa. Mulai Omnibus Law dan lain sebagainya. Yang saya dengar adalah mereka selalu mengatakan tidak percaya partai politik dan lain sebagainya. Artinya buat partai sendiri gitu? Enggak, bukan seperti itu. Tunggu dulu. Jadi mereka tidak merasa tidak mempunyai tidak percaya terhadap parpol. Katakanlah seperti itu. Pertanyaan saya, kekuatan mahasiswa ini apa sih? Itu yang pertama, yang kita harus sadari dari awal. Apa mahasiswa? Punya kebijakan? Tidak. Terus? Mau bikin program? Nggak mampu, nggak punya jabatan. Terus? Yang dipunya mahasiswa adalah gagasan. Terus? Sepakat nggak? Sepakat. Nah, gagasan ini kenapa tidak dituangkan dalam bentuk partai politik? Partai politik. Karena gini, ngomongin partai politik di Indonesia secara umum, ada partai yang mengaku Nahdien. Terus? Kita tidak sebut nama. Iya. Ada partai mengaku Nahdien. Jumlah menurut beberapa survei, katakanlah Nahdlatul Ulama, itu anggotanya sekitar 90 juta. Tapi ternyata ketika pemilu, suaranya tidak nyampe segitu. Mereka juga ngeklaim sebagai Nahdien loh. Korelasinya apa tadi?
Artinya ketika pro dan kontra kan ada yang menolak terkait PMI, ada yang menolak. Ya memang tidak akan semuanya mahasiswa akan terwakili oleh ini, merasa tidak terwakili. Sama halnya dengan saya gini, maksud saya gini. Hari ini partai-partai politik semuanya perebutan di panggung 2024 adalah kaum pemilih pemula atau yang disebut kaum milenial. Generasi milenial, Z dan lain sebagainya. Sehingga apa? Banyak ketum-ketum parpol yang sok-sokan meskipun udah tua. Iya, paham. Berpenampilan ala anak muda. Okay. Yang diambil dari situ, bahkan ada partai politik yang tidak masuk parlemen, mengaku dirinya adalah partai anak muda, yang dikritik satu gubernur. Iya. Yang menurut saya, mohon maaf, itu tidak mewakili saya. Saya ini pemuda. Saya tidak mau nyebut PSI ya, bukan PSI kan? Bukan, ada di Wakanda itu, negeri Wakanda gitu. Saya tidak mau nyebut PSI ya. Artinya hal-hal semacam itu saya juga tidak sepakat kalau misalkan partai-partai politik mengafiliasikan dirinya sebagai representasi dari kaum pemuda dari segi penampilan. Mohon maaf, kaum generasi milenial itu punya otak. Punya gagasan. Jadi maksud kamu ingin menjelaskan bahwa PMI ini bisa mengcover suara-suara milenial mahasiswa ini. Begini maksud saya. Jadi PMI ini kan baru muncul. Perdebatannya itu harusnya jangan persoalan kami mahasiswa tidak merasa terwakili, tidak di situ menurut saya. Tapi kita uji gagasan apa yang mau dibawa. Jangan sampai nanti PMI ini partai mahasiswa ini mengklaim dirinya mahasiswa tapi gagasannya tidak sejalan. Maka yang harus kita uji adalah di gagasan partai politik itu. Menurut saya itu sih. Saya memposisikan kamu sebagai jubir ya, bukan dari jubir, enggak. Sorry, saya nggak punya afiliasi dengan partai politik apapun. Maksud saya memposisikan, kamu bukan jubir. Saya memposisikan jubir, saya mau berdialog dengan kamu maksudnya. Jadi maksud saya sebentar dulu, harus digaris bawahi. Saya tidak akan pernah mau dianggap jubir oleh partai politik manapun. Maksud saya begini, kamu yang di depan saya bisa menjelaskan PMI bagaimana? Gitu kan? Gini, bukan seperti itu. Saya gini loh, perdebatan di Indonesia hari ini, kita yang sering kita perdebatkan adalah kulitnya. Iya, makanya tidak masuk dalam hal apapun dalam hal apapun tidak masuk terhadap substansinya. Makanya saya mau melanjutkan. Kita lanjut, saya tanya, yang saya katakan tadi di awal, mahasiswa gitu kan, tidak berpolitik dalam arti dia jelas-jelasan sebagai partai politik. Satu, yang kedua, dia disebut berpolitik karena memang dia hidup di lingkungan di mana walaupun tidak ada regulasinya mereka berpolitik. Ya kan? Nah, itu maksud saya. Artinya kalau nggak ada regulasi berarti nggak ada larangan. Bukan itu. Maksud saya, secara regulasi, gitu kan, orang tahu bahwa mahasiswa tidak berpolitik. Tetapi dia berpolitik ansih. Tidak melalui regulasi-regulasi ini. Makanya dalam posisi yang berlawanan ini saya tanya. Ketika kemudian mahasiswa menemukan titiknya untuk membuat parpol gitu kan ya. Menemukan jalannya untuk membuat parpol. Pertanyaan saya satu, kompetisi yang ingin dimenangkan mahasiswa di tengah kesibukan dia sebagai mahasiswa, harus kuliah, harus masuk kampus. Saya tahu bahwa semua aktivis partai politik mereka rata-rata memang fokus kepada partai politiknya. Gitu ya. Nah, maksud saya dengan kesibukan dia, makanya saya katakan tadi, mahasiswa berpolitik, tapi tidak secara regulatif. Artinya, misal saya aktif di salah satu organisasi ekstra, tidak mau aktif pun tidak jadi masalah ke saya. Iya, artinya kan aktif pun nggak ada masalah kan? Nah, ketika kemudian dia memiliki partai, saya tanya dulu sebentar. Saya tanya, emang mahasiswa kalau masuk partai politik dia dilarang di kampus? Bukan itu maksud saya begini, ketika kemudian ini kan saya pikir, misal gitu kan, suatu saat partai mahasiswa ini, Indonesia ini, sudah mampu ini merangkul semua, ini tujuannya apa? Gitu kan. Ya kalau itu, makanya saya bilang. Makanya tadi saya katakan tadi. Saya tidak dalam posisi, kan saya garis. Saya tidak dalam posisi sebagai ini, cuman maksud saya begini, saya sebagai mahasiswa justru mengapresiasi. Saya lanjutkan tadi. Kamu mengatakan bahwa ini tidak mengcover suara-suara milenial. Dari dulu bagaimana keterwakilan partai politik terhadap suara-suara mahasiswa? Ternyata tidak ada ada demo omnibus law dan seterusnya. Saya masih ingat bahwa peruntuhan
Orde Baru gitu, tahun 98 itu nggak pakai parpol. Mahasiswa masih bisa, sorry, makanya ini kan kita berbicara korelasi. Kalau berbicara apa kekuatan mahasiswa, ya, saya pikir, bentar. tunggu dulu, ini nyambung tadi. Kalau kamu nanya apa sih kekuatan mahasiswa yang terorganisir, demo, gitu kan? Bukan seperti itu. Nah makanya saya akan tanyakan bahwa yang ingin saya tanyakan adalah kalau tujuannya adalah mengcover seluruh keinginan mahasiswa untuk melawan rezim misalnya, melawan rezim gitu kan? Saya berpikir bahwa ada sejarah. Gagasan yang seperti itu yang menurut saya agak rancu sih. Lah makanya bentar dulu. Makanya maksud gini, saya jelaskan. Nanti kamu menjelaskan kerancuannya gitu maksudnya. Saya langsung potong dulu di persoalan ketika mahasiswa mengakomodir kepentingan mahasiswa untuk melawan rezim. Saya pikir saya tidak sepakat dengan bahasa kalau mahasiswa harus menjadi berlawanan dengan rezim siapapun orangnya, pemerintahannya. Kenapa pakai kata mahasiswa? Kenapa harus pakai kata mahasiswa kalau dia mau mengakomodir kepentingan yang lebih luas? Maksudnya gini, struktur strata politiknya itu tidak serta-merta ketika ngomongin mahasiswa harus berhadap-hadapan dengan penguasa, tidak. Karena bagi saya, penguasa yang baik perlu diapresiasi. Oke. Makanya tadi saya kan... Nah, ketika proses Orde Baru, ketika mengacu proses Orde Baru, mohon maaf, aktivis 98 seperti senior-senior itu, banyak kok kan ada Partai Rakyat Demokratik apa-apa, PRD itu kan. Iya. Dulu waktu itu, meskipun tidak masuk parlemen. Makanya itu satu. Sebentar. Terus kemudian, proses 98, oke, ada keterlibatan besar mahasiswa saat itu. Bukan hanya keterlibatan besar, sebentar mahasiswa dulu. Memang gitu. Cuman, di situ, yang menggulingkan, yang ngetok palu, emang mahasiswa. Yang ngetok palu, mundur, emang mahasiswa. Saya pikir bukan. Terus siapa? Parlemen kan? Ketika 50+1. Atas dorongan siapa? Lah, persoalan itu dorongan siapa, tapi yang pegang palu sidang itu siapa? Oke. Kan gitu maksud saya. Berarti maksud kamu ingin menggeser kekuatan mahasiswa yang biasa di jalan ini ya? Ini pindah ke parlemen gitu maksudnya? Tidak seperti itu. Gini loh maksud saya. Saya ambil contoh. Kalangan nasionalis. Ada partai ngomong nasionalis religius. Ada partai ngomong nasionalis Soekarnois. Terus? Ada partai Nahdien. Ada partai dan ini dan lain sebagainya. Apa terus kemudian semua warga Nahdien ada di parlemen? Oke, tidak. Atau ada semua kaum nasionalis religiusnya seperti partai-partai tertentu ada di parlemen? Atau Soekarnoisnya ada di parlemen? Kan tidak. Oke, tidak. Terus. Cuman maksud saya representasi ini kan perwakilan. Kalau ngomongin parlementer itu kan suatu keterwakilan dari suatu kelompok. Jadi, kalau misalkan ada partai mengatasnamakan representasi dari Nahdien, yaitu wakil-wakilnya yang ada di situ. Dan hari ini yang disasar adalah oleh partai politik adalah kalangan milenial. Artinya apa? Angkatan dari 80 sekian sampai 90 sekian, terus yang generasi Z dari 90 sekian sampai 2000 sekian, itu yang disasar. Nah, sementara partai-partai yang ada, menurut saya, tidak serta-merta semuanya mengakomodir kepentingan mahasiswa. Terus. Nyatanya ketika ada demo tentang Omnibus Law dan lain sebagainya, juga tidak serta-merta mereka mengiyakan kan terhadap tuntutan mahasiswa. Itu satu. Kritik juga. Kalangan mahasiswa ketika demo seperti kemarin, yang terbaru katakanlah, mohon maaf, oke mungkin dari beberapa isu yang dibangun kita sepakat. Tapi caranya, menurut saya yang selaku mahasiswa, tidak serta-merta mereka mewakili saya. Dengan poster-poster yang serampangan, ngomongin biaya minyak goreng lebih mahal daripada micet atau dan lain sebagainya. Mending 3 ronde daripada 3 periode. Mohon maaf, saya meyakini itu kalangan mahasiswa yang aktif di feminisme, kaum feminis, itu tidak sepakat dengan itu. Apakah kaum feminis ini bukan mahasiswa misalkan? Ada mahasiswa-mahasiswa yang saya tahu mereka memperjuangkan RUU TPKS. Artinya apa? Pro kontra itu terhadap suatu partai politik apapun itu pasti akan selalu ada. Katakanlah misalkan ngomongin suatu partai mengatakan saya kaum ini, kaum A, kaum B, kaum C dan lain sebagainya. Makanya pertanyaan pertama saya adalah tujuan dari partai mahasiswa ini gitu kan. Kalau saya boleh bertanya,
Jadi untuk makan saya Nah, saya sederhana aja. Dan pertanyaan itu tidak bisa kalau kamu sampaikan ke saya. Ah, Saya menyampaikan opini saya terkait adanya partai mahasiswa. Iya, berarti kalau saya tidak sedang menyampaikan pertanyaan, berarti saya menyampaikan gagasan bahwa Nah, kalau misalkan mau bertukar aja, kalau kita mau berdiskusi tentang gimana terkait partai mahasiswa, saya oke. Nah, gitu. makanya Tapi kalau misalkan apa tujuannya itu ya tanya yang mendirikan. makanya saya sampaikan gitu tadi loh. bahwa saya pertama sudah jelaskan bahwa tugas mahasiswa yang saya tahu gitu kan, ya dia kuliah. Wih, sesederhana itu aja. Ini gagasan saya. Sesederhana aja tuh, gitu. Ya. Jadi tugas mahasiswa ada di situ. Saya tidak mengatakan itu satu. Tugas mahasiswa itu kuliah. Yang kedua dia juga berorganisasi. Ya. Tugas mahasiswa itu kan kalau Tunggu dulu. Saya tidak mau ngomong itu dulu. Yang kedua adalah berorganisasi. Terlepas dia kemudian berpolitik, iya, silakan. Tetapi tidak ada landasan regulasi dia berpolitik, ya, di dalam kampus. Itu yang pertama. Yang ketiga, misalkan, ketika dia yang pertama dia tugasnya kuliah, kemudian yang kedua tidak ada landasan dia buat regulasi untuk berpolitik, tiba-tiba muncul nih Partai Mahasiswa Indonesia. Nah, makanya dari awal saya hanya tanya satu. Ini pertanyaan yang kalau kamu nggak bisa jawab, nggak bisa diskusikan ini, saya akan ubah jadi gagasan bahwa ketika muncul Partai Mahasiswa Indonesia, saya hanya berpikir satu bahwa kegiatan-kegiatan untuk membuat partai politik ini saya pikir adalah untuk mengcover kepentingan-kepentingan sepihak tertentu. Saya pikir apa ya, kalau misalkan ngomongin untuk mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu, saya pikir semua partai juga sama sih. Oh ya betul. Artinya gini, saya tidak dalam konteks mau berdebat soal kepentingan siapa, tapi yang harus kita uji sebagai masyarakat dan juga sebagai mahasiswa kalau saya adalah gagasannya apa nanti. Partai Mahasiswa Indonesia ini mau membawa gagasan apa, ideologinya apa. Itu yang harus saya garis bawahi gitu loh. Itu tadi pertanyaan itu garis yang harus saya tekankan di situ. Jadi artinya apa? Kalau misalkan perdebatannya seperti sekarang muncul das partai mahasiswa, terus kemudian yang dipertanyakan mahasiswa harusnya begini dan begitu, ini dan lain sebagainya. Terus ada yang mengatakan merasa tidak etis dengan mengklaim dirinya mahasiswa dan lain sebagainya. Saya pikir ya apa salahnya kalau ini memang mahasiswa? Yang saya pahami, mahasiswa ini belum ada hak intelektualnya. Maksudnya belum ada yang mengklaim merek mahasiswa ini menjadi sebuah merek dagang atau merek apa dan lain sebagainya gitu loh. Makanya kemudian kalau boleh saya melanjutkan. Jadi ini akan menghancurkan, ya saya pikir akan menghancurkan kemurnian identitas mahasiswa. Ini gagasan saya. Jadi maksud saya begini, oke lah kalau mau disebut misalnya dengan adanya partai mahasiswa ini kemudian suara-suara dari mahasiswa bisa tercover. Karena dia jelas bertagline mahasiswa, ya. Saya menyepakati di situ. Saya juga menyepakati misalkan beberapa orang tidak sepakat dengan itu. Tetapi saya menilai bahwa ini akan merecoki ya kemurnian status mahasiswa. Pertanyaannya kemurnian status mahasiswa yang seperti apa yang dimaksud? Maksud saya begini. Dari dulu tidak ada satupun orang yang berani gitu ya, yang berani mempartai politikan mahasiswa, tidak ada. Yang ada dari dulu karena dia hidup dari tipikal kampus yang berbeda-beda, iklim akademis yang berbeda-beda, iklim keilmuan yang berbeda, iklim intelektual yang berbeda. Mereka dibiarkan dalam ruang akademis yang secara kultur begitu. Tetapi kemudian ketika dia diakomodasi menjadi partai, maka akan ada haluan yang sama. Saya pikir itulah yang kemudian saya sebut sebagai akan merecoki kemurnian akademik kampus. Jadi gini, apa ya? Kalau ngomongin soal kemurnian gerakan mahasiswa atau pola berpikir mahasiswa, terlalu dini sih kalau menilai. Saya tidak akan menilai terlalu jauh soal partai mahasiswa ini sebelum sebelum saya mengerti soal apa maunya gitu loh. Ya makanya saya bilang tadi gini. Selama ini masih pertarungan gagasan, saya pikir yang tidak sepakat dengan partai mahasiswa berbicara tentang gagasan. Loh ya kan kita hidup dari gagasan. Lah iya, artinya gitu.
kalau ada sekelompok mahasiswa nih, bikin partai. Ini sekarang partai mahasiswa. Nanti entah partai mahasiswa perjuangan atau partai mahasiswa demokratik atau ada apapun lah itu namanya. Saya nggak paham sejarah partai Indonesia, apakah pernah ada atau enggak partai mahasiswa, saya belum tahu. Karena yang saya pahami, yang saya tahu saya tidak. Yang saya pahami hari ini ada lebih 100 partai politik loh yang terdaftar di Kemenkumham. Terus. Meskipun tidak semuanya masuk di parlemen. Kalau yang saya baca juga. Betul, betul. Artinya kalau misalkan ada sekelompok orang nih, mahasiswa bikin partai politik, ya sudah, yang tidak sepakat, gagasannya misalkan si A mengeluarkan gagasan sebuah partai, si B harusnya menyampaikan soal sebuah partai. Jangan sampai kemurnian mahasiswa yang bertarung tentang gagasan berubah menjadi bertarung soal nyinyiran. Ya itu maksud saya. Itu yang harus dipahami. Makanya ketika ngomongin persoalan, saya sebagai mahasiswa, misal ada sekelompok yang mengatakan tidak sepakat dengan adanya partai politik tersebut, ya silahkan sampaikan apa yang menjadi tidak sepakat. Kalau saya justru dari awal ngomong, ya ini harapan baru. Saya tidak mengatakan tidak sepakat dari awal. Ya. Saya juga tidak mengatakan sepakat. Tapi dengan membahasakan saya begini, soal kemurnian, bukan. Saya bersikap sebagai antitesis ya, sebagai antitesa. Jadi maksudnya begini, Partai Mahasiswa Indonesia, gitu kan? Saya pikir itu terlalu mengerikan. Enggak sih. Makanya saya pikir, menurut saya itu terlalu mengerikan. Pertama, dia karena terlalu berani, saya menggunakan kata mahasiswa, begitu ya. Saya katakan tadi, kalau kita misal begini, saya contohkan aja. Kalau kemudian kampus sebagai miniatur negara, saya sepakat. Tetapi mari kita survei, berapa orang yang aktif di organisasi? Misal di kampus saya, pada tahun, kalau nggak salah tahun 2014, orang yang ikut organisasi itu sekitar 1000-an. Ya. Tetapi jumlah mahasiswa itu 4.000. Ada 3.000 yang tidak ikut organisasi. Artinya ada 1.000 pelopor. Ada 1.000 orang yang dia praktisi ya, anggaplah dia berpolitik dengan organisasinya. Ada 4.000 orang ini dan dia juga mahasiswa. Ya artinya yang 1.000 itu adalah pelopor. Bukan itu maksud saya. Penggerak. Maksud saya begini, mereka diakuisisi atas nama mahasiswa. Yang berpolitik dan tidak berorganisasi juga disebut mahasiswa. Sebentar, saya tanya, se-Indonesia itu ada berapa orang yang mengaku dirinya Nahdlatul Ulama? Ada berapa juta orang yang mengaku dirinya Soekarnois? Sorry, saya maksud saya gini. Begini. Dan berapa orang yang berpolitik? Bukan orang itu. Nahdien yang berpolitik dan orang Soekarnois yang berpolitik. Misalkan ngomongin seperti itu. Sorry. Atau kelompok lain. Begini, konteks Nahdien itu lebih fleksibel. Ya. Saya pikir lebih fleksibel mahasiswa loh. Tidak. Karena orang untuk disebut mahasiswa harus masuk kampus dulu. Termasuk orang untuk Nahdien juga? Enggak. Orang tua saya meskipun nggak punya kartu NU tetap dibilang NU. Iya. Artinya ada hal-hal garis ideologis di situ. Makanya ada hal-hal strata pemikiran yang di situ yang sama. Makanya saya sehingga katakan mengklaim dirinya NU gitu loh. Iya, saya katakan dari awal, saya katakan mengapa saya berbicara kemurnian. Karena dari 4.000 mahasiswa satu kampus, itu ada sebut 1.000 pelopor. Ya, 1.000 pelopor. Dia berpolitik. Ada 3.000 orang yang tidak berpolitik. Iya. Ya, maksud saya begini, dari posisi ini mereka semua adalah mahasiswa. Ketika mereka menggunakan Partai Mahasiswa Indonesia, gitu kan, terlalu berani. Lah, sama halnya ketika ada partai ngomongin partai partai mengklaim dirinya Soekarnois, bukan juga ini dan lain sebagainya. Sama aja. Saya pikir konsep dia Soekarnois, Marhainis, kemudian atau Nahdien dan lain sebagainya, Muhammadiyah dan itu lebih fleksibel. Loh, sebentar. Karena ketika tunggu dulu. Sorry, saya potong dulu ya. Ketika ngomongin orang tidak baca kunut akan diklaim mereka bukan Nahdien. Sepakat nggak? Saya nggak sepakat. Loh, enggak harus begitu. Asumsinya kan seperti itu. Makanya saya katakan itu lebih fleksibel. Beda enggak. Artinya kalau ngomongin fleksibilitas itu sama. Jadi dari sekian, oke katakanlah Bapak kamu ngomongin soal Nahdien dan lain sebagainya. Yang meskipun menurut kamu meskipun tidak lebih fleksibel, tapi saya pikir seberapa besar sih orang NU yang berpolitik misalkan, atau seberapa besar kaum nasionalis yang berpolitik. Saya katakan tadi dulu, orang untuk mau disebut mahasiswa, ya nggak bisa dia secara substansial, nggak bisa disebut secara substansial mahasiswa. Jadi misal begini,
Saya pengen disebut mahasiswa gara-gara ikut kegiatan organisasi, nggak disebut mahasiswa kalau dia nggak terdaftar di kampus. Maksud saya begini, ketika kemudian modelnya, itu kan, berarti kalau untuk menjadi, ini kan kembali lagi kepada kedudukan partai dan ADART-nya toh. Jadi siapa anggota partainya? Partai Mahasiswa Indonesia, berarti dia harus mahasiswa. Bisa saja seperti itu kan. Makanya satu, ketika dia harus mahasiswa, dia mengakomodir nama mahasiswa. Yang padahal, Artinya mahasiswa yang berpolitik kan. maksud saya begini, bukan. Ketika kemudian saya katakan tadi terlalu berani mengatakan mahasiswa, dia seolah-olah mengakuisisi bahwa mahasiswa. Sama halnya dengan sebuah partai mengklaim dirinya ini dan lain sebagainya. Nasionalis religius, nasionalis Soekarnois, ataupun Nahdien, Partai Nahdien, Partai Umat dan lain sebagainya. Kalau mereka disebut Nahdien dan tidak, itu dilawan oleh satu counter pendapat. Tapi kalau ini, Sudah dikantor dengan bukan di counter pendapat, tapi di counter oleh realitas sendiri. Tidak seperti itu. Gini loh, yang maksud sebuah partai politik memang dari dulu tidak selamanya orang misalkan. Saya sepakat itu. Iya, ketika ngomongin mahasiswa, tidak serta-merta semua mahasiswa akan masuk di situ. Oke. Iya sudah, saya sepakat. Kalau sudah ADART-nya sudah misalkan ternyata di dalam, saya kan juga nggak tahu ADART-nya seperti apa, gagasan politiknya seperti apa. Cuman kalau misalkan pada nanti ternyata muncul ADART-nya yang boleh masuk Partai Mahasiswa Indonesia adalah mahasiswa. Yang sama halnya ketika ngomongin seorang pemuda sebuah organisasi pemuda yang ada kata pemudanya, ternyata yang ketua-ketuanya atau pengurus-pengurusnya tua-tua. Dia lebih fleksibel. Tidak bisa ngomongin pemuda, itu sudah ada ukurannya. Makanya saya katakan, betul. Apakah kemudian orang yang di usianya di atas 50 tahun dianggap pemuda? Itu lebih fleksibel saya katakan. Bisa. Karena begini, ketika orang dikatakan saya masih pemuda karena saya bermental pemuda. Tidak bisa. Makanya saya katakan. Makanya dari situ kan kerancuan juga muncul di mana-mana. Tidak hanya satu partai politik yang baru ini. Artinya begini maksud saya. Mari sebelum kita ngomongin persoalan yang lebih jauh soal ini, kita uji benar nggak partai mahasiswa ini merepresentasikan mahasiswa. Gitu aja kalau saya. Makanya saya katakan tadi, ini gagasan saya. Jangan-jangan justru yang saya khawatirkan mengklaim dirinya mahasiswa nanti. Jangan sampai partai mahasiswa ini isinya ternyata orang tua-tua gitu loh. Ya makanya saya katakan tadi. Kalaupun ngomongin mahasiswa, mohon maaf, mahasiswa S3 itu mahasiswa loh. Doktoral itu mahasiswa. Iya, tergantung nanti ada artinya. Artinya kan sama ketika ngomongin pemuda, mahasiswa doktoral bisa jadi orang yang mau, maksud saya begini, Bro. Yang udah tua-tua, ubanan. Fleksibilitas penyebutan mengatribusi sesuatu ya. Maksudnya begini, untuk disebut mahasiswa, orang tidak bisa sembarangan. Dia harus masuk kampus. Iya. Kampus S1, S2 dan seterusnya. Iya. Gitu ya. Itu beda konteksnya ya dalam menyebutkan atau mengatributkan seseorang sebagai pemuda. Karena fleksibilitasnya berbeda. Sama halnya ketika ngomongin mahasiswa. Jangan sampai orang mohon maaf ya. Mahasiswa-mahasiswa S1 ini hanya merasa dirinya yang mahasiswa. Mahasiswa doktoral itu mahasiswa loh. Oke, begini kan maksud saya begini. Gitu loh maksud saya. Kalau disebut pemuda, ini kan ada ukurannya dari sekian ke sekian. Iya, tapi artinya kalau tiba-tiba usianya 50 sekian jadi masih jadi pengurus. Maka saya katakan tadi, kalau mahasiswa dia sudah teratribusi jelas, dia ada pendaftarannya. Gitu kan. Harus terdaftar di kampus. Iya, nah, paham. Ketika kemudian, maka saya katakan kembali lagi kepada awal, ini terlalu berani. Ini pendapat saya, gagasan saya. Karena ketika dia partai mahasiswa, dia berpolitik. Dan realitasnya dari 4.000 mahasiswa ini 3.000 yang berorganisasi, yang dia berpolitik ansih, tidak menggunakan landasan, saya pikir tadi, landasan hukum, ada politik. Tunggu dulu, maksud saya begini. Ketika kemudian ada Partai Mahasiswa Indonesia, ya, itu dibantah oleh realitas ini tadi. Bahwa pertama, terlalu berani. Ini gagasan saya. Jangan-jangan, gini ya, dari 5.000 mahasiswa, berapa? 4.000 ya, yang kamu sebut. 1.000 orang berorganisasi, 3.000-nya tidak berorganisasi. Yang berorganisasi ini sudah jelas punya afiliasi. Ya bisa jadi. Jangan-jangan memang yang disasar yang 3.000, yang lebih besar. Ya bisa jadi. Lah makanya kita uji di situ. Artinya penyebutan, kalau misalkan ngomongin soal fleksibilitas atau penyebutan kata mahasiswa, menurut saya, ya tidak ada masalah. Iya, saya sebagai tidak ada masalah. Artinya, ketika mau gini ya, saya sudah
mencoba dari kemarin kan sebenarnya kamu ngontak untuk ngomong soal ini. Saya akhirnya mempelajari partai mahasiswa ini apa. Terus isu-isu yang dibangun apa. Termasuk soal pendanaan dan lain sebagainya. Gitu kan? Saya pikir mahasiswa ini orang yang nyalinya paling kuat. Saya sepakat. Artinya apa? Persoalan dana terlepas ini nanti misalkan ada dana dari manapun, tapi saya pikir pemuda bisa nekat. Urusan misalkan bisa patungan dan lain sebagainya. Toh juga kalau mau ngomongin soal dana politik juga harusnya semua partai harus terbuka dari mana dana partainya gitu loh. Kalau ngomongin itu. Itu satu. Yang kedua terkait penyebutan mahasiswa. Nah, entah kenapa ketika soal penyebutan mahasiswa, saya masih menganalogikan ini dengan penyebutan hal-hal lain, termasuk partainya pemuda dan lain sebagainya. Gini, justru saya dari dulu sebenarnya, dari awal menjadi pemilih, artinya menjadi pemilih, saya beberapa kali sudah mengikuti pemilu. Dari awal memilih, ketika ada partai politik mengatasnamakan, mencoba merepresentasikan pemuda atau mencoba menggait hatinya para pemuda dengan cara berpenampilan, saya kadang-kadang merasa tersinggung justru di situ. Karena apa? Menurut saya pemuda itu ada otaknya. Tidak hanya berpenampilan. Sorry, kita ini pemuda dan kita tidak modis. Kita tidak ngomong bro dan sis. Atau kita tidak mau ngomong men, lo gue dan lain sebagainya. Tapi kita merasa kita punya ide. Artinya dari sisi itu yang harusnya kita perdebatkan. Saya paham. Saya sepakat bahwa itu kalau saya ya sebagai mahasiswa. Saya sepakat. Itu nanti perlu diuji coba. Saya sepakat itu. Tetapi saya tidak mau bahas itu sekarang. Saya tidak mau bahas itu sekarang. Maksudnya begini, dalam gagasan saya sekali lagi, itu apa ya? Perdebatan soal term mahasiswa, menurut saya, ini bukan sekedar terma, Iya, penyebutan nama mahasiswa di partai itu, menurut saya perdebatan di situ, bukan itu masih sekedar sebatas terma. kulit. Makanya saya katakan begini maksud saya. Ini bukan sekedar terma. Ketika dia menyebut partai mahasiswa, ya makanya ketika menyebut partai mahasiswa, dia berarti menyebut orang yang terregister di kampus. Nah, satu, ya, dia terregister di kampus. Artinya dia tidak sembarangan. Melahirkan partai ini tidak bisa mendefinisikan mahasiswa dengan cara mereka, nggak bisa. Jadi misal begini ya, Partai Pemuda Indonesia. Si partai bisa mendefinisikan pemuda adalah umur 20 sampai 25 misalnya. Ini orang kalau misalkan saya mendefinisikan pemuda umur 20 sampai 23 cukup 3 tahun. Menurut saya, menurut partai nggak ada orang yang menyangga adalah secara gagasan. Tetapi kalau menyebut mahasiswa, Partai Mahasiswa Indonesia, mereka menyebut orang yang terregister. Kalau ternyata memang anggotanya mahasiswa semua. Ya makanya saya katakan tadi, terregister di kampus, mereka tidak bisa buat definisi mahasiswa menurut saya. Misalkan ternyata memang. Nah, itulah maksud saya. Nah, makanya ketika mereka tidak bisa buat definisi, itu berarti yang dimaksud adalah partai mahasiswa adalah beranggotakan mahasiswa. Satu. Nah, ketika sudah posisinya demikian, saya katakan kembali lagi pada awal, saya sebagai antitesa. Ini akan kemudian merecoki kemurnian tadi. Pertama, saya menilai begini. Terma mahasiswa ini kembali lagi kepada realitas bahwa mahasiswa ini saya lihat bahwa ketika dia dikondisikan ke dalam partai, dia akan justru terecoki kemurniannya. Saya bilang begini, gerakan mahasiswa itu adalah gerakan yang dia tidak dikomando dalam satu jaringan dan kultur. Dia berangkat dari kultur mereka yang berbeda. Misalnya begini, ketika ada demo kemarin ya, kenapa mahasiswa Madura juga berangkat? Mahasiswa manapun juga berangkat dengan kultur yang berbeda. Di Lampung juga berangkat, di Surabaya juga berangkat, di Madura juga. Ini kultur mereka yang murni satu demi satu di kampus masing-masing, kultur akademik yang berbeda-beda, mereka berangkat. Dan itu yang justru menarik dan itu saya pikir murni. Saya tambahkan dulu. Itu saya pikir murni, gitu kan. Ketika kemudian dia diafiliasikan menjadi partai, akan ada satu suara ini ya. Satu suara dan mereka akan terhegemoni di situ. Sorry, ini bahasa saya. Saya sebagai antitesa, dia akan terhegemoni oleh ideologi partai. Nah, ketika ini terhegemoni oleh ideologi partai,
Sementara di sisi lain, setiap mahasiswa, setiap kampus memiliki kultur yang berbeda-beda, maka kemurnian setiap kultur di kampus-kampus ini akan hilang. Oke. Ini antitesa saya. Makanya saya katakan sekali lagi, ini terlalu berani menurut saya. Gitu kan? Terlepas ini di sisi lain perlu diapresiasi keberaniannya gitu maksud saya. Gini. Kalau saya justru lebih apa ya? Kalau misalkan ngomongin gerakan mahasiswa tapi yang dibahas soal 3 periode, kadang-kadang saya juga mikir kan kemurniannya dari sisi mana. Sementara Ya, saya sepakat. kalau ngomongin seperti itu Saya ya, sepakat. isu yang dibangun yang kamu sampaikan tadi, selain isu-isu yang lain, Saya sepakat. tapi kalau misalkan Oke. artinya apa? Kadang-kadang banyak hal yang rancu, meskipun kita tidak bisa membuktikan. Iya. Tapi mencurigai sesuatu Saya sepakat. tidak ada pidananya. Betul, Jo. betul. Artinya, oke. Sampai di situ kita udah sepakat ya soal itu. Soal berdirinya partai. Justru di gambaran saya, saya yakin partai mahasiswa ini tidak semua orang atau mahasiswa menerima. Oh, jelas. Jelas kan? Itu fenomena umum dimanapun. Dan itu sah-sah saja. sah-sah saja. Selama menurut saya ya, kalau misalkan ngomongin dia sebagai mahasiswa, memang anggotanya dan ininya semuanya mahasiswa. Oke. Bagi saya itu sah-sah saja. Betul. Meskipun ada, misalkan ternyata realitasnya lebih banyak, lebih banyak mahasiswa yang tidak yang tidak berorganisasi atau tidak berpolitik. dalam konteks itu tidak ikut partai itu. Ya. Cuman di gambaran saya ketika ada partai mahasiswa, jika nanti ternyata entah Tuhan mempunyai rencana apa tiba-tiba partai ini masuk parlemen, Ya nggak masalah. misalkan, justru di pandangan saya adalah gerakan mahasiswa tetap ada yang tidak ikut gerakan PMI ini, mereka akan ada di jalanan, tetap akan di jalanan. Betul. Dan selamanya ini akan menjadi pertarungan gagasan antar mahasiswa yang ada di dalam parlemen dan yang parlemen jalanan. Dan itu merupakan hal yang mewah loh. Dalam demokrasi menurut saya itu mewah daripada kita selalu berdebat soal kulit gitu loh. Oh yang saya Artinya gini. Sama dulu ada partai buruh loh. Kamu ingat? Ya. Tidak semuanya buruh. Saya yakin tidak semua Iya, buruh ada di betul, situ. betul. Apakah terus kemudian buruh mengatakan itu tidak merepresentasikan buruh? Sementara ketua dan anggota-anggotanya semuanya adalah buruh. Kan repot juga gitu. Sama halnya dengan partai mahasiswa ini. Jadi sekali lagi kalau justru saya menunggu orang yang menjadi ketua umum di Partai Mahasiswa Indonesia ini untuk berstatement atau siapapun mereka, gagasannya apa? Gimana cara mereka menerjemahkan gerakan mahasiswa atau pokok pikiran mahasiswa menjadi sebuah partai? Ya. Itu yang sebenarnya saya tunggu daripada persoalan perdebatan tentang nama mahasiswa. Terlalu dini menurut saya untuk diuji. Saya gitu loh. sepakat. Itu nanti perlu diuji. Saya sepakat. Iya. Ya, tetapi Jadi kalau misalkan ngomongin kemurnian, saya pikir selama ini masih dikuasai oleh mahasiswa, bagi saya dimanapun ini akan tetap menjadi sebuah kemurnian gerakan. betul, saya katakan begitu. Dan gini, mohon maaf ya, di parlemen itu banyak loh yang muda-muda. Bahkan usianya di bawah saya itu banyak yang jadi anggota DPR. Ya makanya ngapain untuk partai mahasiswa kalau sudah ada representasi? Enggak, maksud saya. Tapi justru mereka, bagi saya, justru tidak merepresentasikan sebuah mahasiswa loh. Atau tidak merepresentasikan sebuah pemuda. Justru mereka merepresentasikan partai politik. Iya. Yang kadang-kadang saya tidak tahu ini golongan apa, ideologinya apa. Ya itu maksud saya. Nah, justru dengan adanya mahasiswa, kenapa kalau misalkan ini kan masih dini, harus kita uji. Bahkan kalau perlu, Saya sepakat itu diuji. enggak, maksud saya gini, yang perlu, kalau apa ya, yang perlu kita uji bukan hanya sebatas gagasan, tapi kalau perlu ini kan dini, masih baru, belum nyampe perjalanan belum panjang. Kalau perlu, mahasiswa ini katakanlah bikin pertemuan untuk ngobrol. Kita menyepakati apa poin-poin yang akan menjadi nilai ideologis dari partai ini. Sehingga ini tetap menjadi nilai kemurnian mahasiswa. Meskipun
menyatukan sebuah kelompok mahasiswa se-Indonesia ini adalah hal yang utopis menurut saya. Ya, makanya bro. Gitu loh maksud saya. Saya paham itu, makanya saya katakan tadi, saya tidak berposisi kemudian menghakimi secara dini. Saya bersikap sebagai pribadi yang berposisi sebagai antitesa. Ya, saya mengantitesis ini. Jadi maksud saya begini, sekali lagi saya katakan tadi bahwa mahasiswa dengan tidak dipartaikan itu adalah eksotisnya mahasiswa di situ. Ya, dengan tidak dipartaikan. Ya. Mereka lahir dari identitas kampus mereka sendiri, dengan ideologi kampus berbeda, dengan kultur kedaerahan mereka, dengan isu-isu yang mereka bawa dari daerah. Gitu maksud saya. Ini saya pikiran saya. Nah, mahasiswa gitu kan hidup dengan independensi mereka. Ya, mereka hidup dengan independensi mereka. Ini gagasan saya. Independen itu menurut saya, representasi independen menurut saya adalah mereka bukan berarti tidak berafiliasi politik loh. Ya bukan gitu, maksud saya begitu. Iya, artinya independen itu kita harus sepakat dulu. Yang dikatakan independen bukan berarti tidak memihak. Justru keberpihakan mahasiswa itulah yang kita uji. Iya, maksudnya begini. Kalau misalkan keberpihakan mahasiswa ternyata berafiliasi politik, meskipun tidak ikut partai politik, saya tidak, juga sama. Saya tidak berbicara ke arah negatif apa ini bukan persoalan negatif perspektif ya. Ini menurut saya berafiliasi politik terhadap partai apapun itu bagi saya bukan independen. Bukan maksudnya bukan cara pikir yang salah. Dan ketika seorang mahasiswa sudah memilih untuk dengan sadar memilih untuk berafiliasi politik, bagi saya tetap independen kok. Justru ketika kita mau menekan, kamu jangan berpartai politik. Justru kita sedang mengintervensi mereka. Saya tidak dalam. Itu loh maksud saya. Saya tidak dalam rangka merancukan posisi independen. Maksud saya begini. Enggak. Independen menurut saya di situ loh. Ya, makanya saya katakan. Cara pandang independen. Independen menurut saya itu tetap kembali kepada mereka hidup dengan kultur mereka sendiri di kampus mereka. Kultur mereka sendiri dengan pola yang berbeda-beda. Iya, maksudnya begini. Oke lah, itu gagasan mereka di kampus A, ya, dari daerah ini, ya, kultur akademis dari kampus ini, di metro atau dia di daerah, gitu kan. Nah, saya pikir ketika kemudian mereka diafiliasikan menjadi partai, ya, menjadi partai, dia akan bolehlah nanti kita debat soal itu. Tapi saya pikir ini bayangan saya ketika dia kemudian dipartaikan, gitu kan, ya, akan apa ya, semacam apa istilahnya ya? Jadi ada semacam penyeragaman nanti ideologi ini. Saya pikir enggak begitu situ sih. Ya makanya tunggu dulu. Ini akan ada penyeragaman partai. Saya tahu bahwa dimanapun partai politik ya, dimanapun partai politik, meskipun dia mengakomodasi kearifan lokal, ketika dia dari pusat sudah begini, maka dia ke daerah begini. Saya tidak mau begini. Tapi begini loh, yang harus digarisbawahi, kampus itu, dasarnya tidak boleh ada partai politik apapun. Katakanlah YIN Madura. Bahkan misalkan ada partai politik bernama Partai YIN, Partai YIN Madura, nggak boleh masuk kampus. Paham saya, maksud saya begini. Lah, makanya justru yang harus kita pikirkan kalau soal mahasiswa posisi ini, justru ada organisasi yang berafiliasi politik masuk kampus. Tapi saya tidak mau menyebut nama. Ya itu hal lain. Maksud saya begini, saya artinya apa? Posisi dia benar kayak musang berbulu domba. Iya, nggak masalah. Atau kayak serigala berbulu domba gitu loh akhirnya. Makanya nggak ada masalah dengan itu. Makanya ini justru itu masalah yang kemudian menjadi karena pada akhirnya mereka juga akan terafiliasi dengan partai politik tapi masuk kampus. Saya katakan tadi yang bermasalah juga ketika melembagakan gitu ya. Sungguh, kamu menganggap partai politik ini apa dulu gitu loh. Sebuah partai politik itu apa? Itu harus kamu clear dulu di dasar partai politik itu apa. Lebih jelas, saya bisa. Artinya gini, jangan sampai berpikiran ketika ada sebuah partai mahasiswa, terus akan-akan semua mahasiswa di Indonesia harus masuk partai itu. Tidak. Enggak gitu. Aturan negara kita tidak sejauh itu. Saya paham itu. Artinya apa? Jadi kekhawatiran seperti itu kalau kamu menganggap bukan kekhawatiran, saya jelaskan tadi bahwa posisi saya sebagai antitesa. Maka saya urut lagi dari awal. Ketika kamu ini kan persepsi saya katakan. Ketika kemudian gitu kan, kearifan lokal kemahasiswaan ini besar di kampus akademik ini, kemudian juga dari kultur daerah ini,
dilembagakan menjadi satu institusional, menjadi institusi, saya pikir dia akan merecoki ya kemurnian mahasiswa, walaupun toh jelas itu tidak semua mahasiswa yang ikut. Makanya saya katakan, saya dari awal sudah jelaskan, saya terkejut gitu kan. Kalau saya justru berpikirnya dengan dinamika mahasiswa, dinamisnya gerakan mahasiswa kampus, menurut saya kemurniannya akan ada kemurnian yang baru. Artinya apa? Ketika ada, katakanlah ini partai mahasiswa, ini TESA. Nanti ada sekelompok yang menjadi antitesa, maka akan muncul yang namanya TESA baru. Oh iya, maka saya katakan begitu. Artinya apa? TESA baru ini adalah kemurnian yang baru. Karena tidak ada kemurnian yang absolut. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Harus akan menjadi seperti itu. Tidak bisa kemudian. Artinya apa? Saya selalu mengatakan kepada senior-senior di kampus ataupun senior-senior organisasi di apapun, saya selalu berpendapat bahwa tidak bisa gerakan 98 diukur dengan gerakan hari ini diukur dengan gerakan 98. Tidak ada istilah yang mengukur. Enggak, tidak ada istilahnya mengukur. Ada yang seperti itu. Ketika selalu ngomong di tahun 98 kami tidak begitu cara berpikir gerakannya. Enggak begitu. Karena namanya dinamika, namanya gerakan pasti dinamis. Makanya saya katakan tadi, setiap masa akan selalu muncul pola gerakan yang baru. Makanya ini menjadi antitesa pertama yang harus diujikan. Maka saya katakan yang harus diujikan bahwa saya katakan lagi tadi bahwa ini akan merecoki kemurnian. Kalau PMI ini bisa menjawab apa yang keresahan saya bersyukur. Gitu kan. Maksud saya begitu. Nah, jadi antitesa saya ini gitu kan sebagai uji coba. Silakan, gitu kan. Saya tidak kemudian, makanya saya katakan tadi bahwa saya memposisikan mahasiswa tadi ya, bukan terma mahasiswa. Dari sejarah gerakan mahasiswa dari dulu, saya memposisikan bahwa eksotisnya mahasiswa gitu kan, kemurnian mahasiswa adalah dia hidup tanpa terlembagakan yang dari pusat ke daerah. Sorry, saya tidak mau menyebut organisasi, secara politis, bukan secara organisasi. Kadang-kadang hal-hal yang berbau politis itu memang tidak bisa sembarang disampaikan. Makanya saya katakan tadi, beda loh ya. Konsekuensi definisinya berbeda ketika menyebut organisasi berpolitik. Organisasi politik berbeda. Organisasi yang berpolitik itu organisasi. Ya. Bisa saja dia bukan partai politik. Tetapi kalau organisasi politik gitu saya partai politik maksudnya. Ya organisasi politik kan politik organisasi. Enggak, karena menurut saya apa? Saya membaca beberapa ADART organisasi atau aturan apa ya namanya? Bisa pedoman organisasi dan lain sebagainya. Itu semuanya organisasi politik kok. Iya, karena mereka mengacu kepada definisinya Aristoteles itu bahwa zon politik karena mahasiswa. Ya artinya apa? Kita memang nggak bisa. Bahkan dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan ada politiknya gitu loh. Yang dipakai oleh partai mahasiswa ini adalah definisinya secara generik miliknya zon politik milik Aristoteles itu. Kalau itu berarti saya sepakat dia mungkin menerima pemurnian ya. Artinya zon politik kan diartikan mahasiswa orang tidak bisa hidup dengan orang lain, dia butuh bantuan orang lain. Semenjak dia butuh, dia berpolitik menurut definisi Aristoteles zon politik kan itu. Tetapi kan kemudian saya katakan tadi, partai politik dalam bayangan saya adalah kooptase. Tidak seperti itu. Makanya saya katakan saya selalu kalau PMI bisa, kalau PMI bisa jawab itu ya antitesa saya. Justru makanya saya bilang yang perlu kita lihat adalah apa gagasan. Saya selalu mengajak dalam ketika ada muncul partai baru. Ada partai baru ini kan banyak. Ada Masyumi Ribon, ada Partai Umat dan lain sebagainya. Ya kita uji apa gagasannya. Iya, betul. Jadi ini ujian, maka saya sampaikan dari apa yang saya sampaikan tadi. Ini ujian bagi mereka. Ketika sekarang banyak yang menghujat dan lain sebagainya, misalkan ada pro dan kontra. Ya kita tunggu kapan sebagai ketua umum siapapun ketua umumnya itu akan ngomong soal apa, kenapa harus mengambil identitas mahasiswa.